Halo semuanya, di video kali ini aku bakal ngebahas isu penting tentang batas wilayah laut Indonesia dan Malaysia. Menurut keputusan dari Mahkamah Internasional terkait sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan serta dampaknya terhadap wilayah yang sangat strategis yaitu Blok Ambalat. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia bermula dari perebutan dua pulau kecil, yaitu Sipadan dan Ligitan, yang terletak di perairan Kalimantan bagian timur. Sengketa ini kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia berlangsung sejak tahun 1969 hingga tahun 2002 atau selama 33 tahun. Pada tahun 1969, Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta nasionalnya secara sepihak, sekaligus merawat Pulau Sipadan dan Ligitan. Lalu, pada tahun 1991, Indonesia dan Malaysia membentuk kelompok kerjasama untuk mempelajari situasi dan kondisi kedua pulau tersebut, tetapi berujung pada jalan buntu. Setelah itu, dilangsungkan berbagai pertemuan lainnya untuk membahas status kepemilikan kedua pulau tersebut, tetapi masih belum mendapatkan kata sepakat. Alhasil, masalah sengketa kedua pulau tersebut diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa kedua pulau tersebut berlandaskan hukum pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 Piagam PBB. Kemudian diketahui bahwa terjadi sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan disebabkan oleh ketidakjelasan garis perbatasan yang dulunya dibuat oleh Belanda dan Inggris di perairan timur Pulau Kalimantan. Akibatnya, Indonesia dan Malaysia mengalami permasalahan dalam menentukan garis perbatasan. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia, bukan Indonesia. Keputusan tersebut didapat berdasarkan bukti sejarah yang diterima Mahkamah Nasional dari Malaysia. Dokumen dari pihak Malaysia membuktikan bahwa Inggris yang dulunya menjajah Malaysia paling awal masuk ke Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun mercusuar dan konservasi penyu. Sedangkan Belanda yang menjajah Indonesia hanya terbukti pernah singgah saja dan tidak melakukan apapun. Pertimbangan lainnya adalah Malaysia terbukti telah melakukan berbagai penguasaan yang efektif terhadap kedua pulau tersebut. Peristiwa ini sepatutnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah, khususnya dalam hal mengelola kawasan perbatasan. Eksistensi pemerintah di wilayah perbatasan harus dikelola dengan baik dan arsipnya harus dijaga dengan baik untuk berjaga-jaga agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Putusan ini ternyata tidak hanya berdampak pada kepemilikan pulau, tapi juga berpengaruh besar pada penentuan batas wilayah laut antar kedua negara. Garis batas yang bergeser membuat wilayah laut strategis di sekitarnya ikut terdampak, termasuk wilayah yang dikenal sebagai Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah wilayah laut yang diyakini memiliki kandungan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang besar. Karena nilainya yang sangat strategis, wilayah ini menjadi titik sensitif dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Indonesia mengklaim bahwa Ambalat berada dalam wilayah hukumnya berdasarkan UNCLOS tahun 1982, yaitu Konvensi Hukum Laut Internasional. Setelah putusan Sipadan dan Ligitan, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia meningkat. Kapal patroli militer kedua negara beberapa kali saling berhadapan di kawasan Ambalat. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa batas laut bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara dan keamanan kawasan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa putusan dari Mahkamah Internasional atas Sipadan dan Ligitan bukan hanya berdampak pada pulau yang diperebut, tetapi juga mempengaruhi batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia, serta status Blok Ambalat.
Isu ini masih sangat penting karena berkaitan langsung dengan sumber daya alam, kedaulatan negara, dan masa depan wilayah perbatasan Indonesia. Oke, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe kalau menurut kalian isu ini penting untuk diketahui.